yang terbentuk seperti ular. Ya, kalau kita terlalu takut pada ular, kadang-kadang kita ada tali pun kita sangka ular. Itu maksudnya. Ini ungkapannya apa? Macam kiasan-kiasan peribahasa. Untuk memahami betul-betul perlu penalaran yang lebih mendalam. Maka tamak kepada keselamatan didorong karena waham yang batil dan bohong bahwa ular akan menggigit, yang akibatnya dapat mendatangkan kesakitan dan kemudaratan. Padahal yang hakikatnya belum pasti seperti yang diwahamkan. Bahkan yang lebih lucu lagi bahwa waham apabila telah melampau sampai menunjukkan takut kepada tali yang bentuk ular. Padahal jikalau hati tunduk kepada akal, pasti terhindar dari tamak yang datang karena waham. Sebab akal telah menetapkan bahwa qadar Tuhanlah yang berjalan. Dan sesuatu yang belum dikadarkan Allah pasti belum ada dan mungkin tidak akan ada. Jadi sebenarnya kita bicara tasawuf dalam ini kan sebenarnya memberikan motivasi kepada kita agar betul-betul kita ini menjadi orang yang berani tapi dengan perhitungan yang matang, bukan berani yang tak ada perancangan. Orang-orang yang selamat dari tamak pada makhluk dan halubah pada apa yang ada dalam makhluk adalah manusia yang berpakaian qanaah dan tawakal. Qanaah, tawakal. Qanaah ialah merasa cukup dengan nikmat yang ada dan tidak halubah dan tamak kepada lainnya. Ini qanaah. Jadi kalau manusia ini dapat merasa dengan qanaah, jadilah engkau orang yang paling kaya. Apabila kita qanaah. Bukan berarti kalau kita ada sifat qanaah ini kita ini akan mundur. Tidak, justru kita akan selalu maju. Sebab apa? Apa yang ada disyukuri. Ya, apa yang ada disyukuri, apa yang tidak ada, dia akan setakat berikhtiar tapi tidak berangan. Beza antara berikhtiar dengan berangan. Tapi orang yang tamak halubah ini berangan berharga lebih, mengetepikan ikhtiar mengikut sunatullah. Berangan lebih, ikhtiarnya malas. Tentunya semuanya mesti mengikut sunatullah. Sunatullahnya apa dia? Semula jadi sesuatu yang lumrah, yang wajar berdasarkan hukum-hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Kalau makan mestilah dia suapkan pada mulut. Ini sunatullah. Orang berangan tidak. Tengok nasi biryani berangan. Cuma ya kalau nasi ini terus naik sendiri. Ini berangan lah. Lah sekali kalau Mas kata tengok aja dia tak ambil suap. Nah, pasti nanti itu daging itu terus boleh naik kemudian sendiri. Lagi takut dia lari. Qanaah ialah merasa cukup dengan nikmat yang ada dan tidak halubah dan tamak kepada lainnya. Qanaah ialah salah satu derajat keyakinan yang menunjukkan bahwa orang yang telah merasakan dan berpendirian dengannya adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab qanaah merupakan sebagian permulaan sifat-sifat ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah ke atasnya. Jadi barang siapa yang bersifat qanaah cukup dengan apa yang ada dan ridho pada apa yang ditentukan oleh Allah terhadapnya. Nah, ini ya. Orang yang sifat bisa qanaah cukup dengan apa yang ada dan ridho pada apa yang ditentukan oleh Allah terhadap dirinya. Berarti hilanglah tamak dan loba dari yang lainnya. Syukur dengan nikmat yang ada, namanya qanaah. Telah berkata sebagian hamba Allah yang punya derajat al-arif billah. Dia kata,
Tidaklah seorang hamba bersifat qanaah sehingga seandainya baru ia bersifat dengannya, jikalau datang ke pintu rumahnya sekalian apa yang disukai oleh ahli dunia berupa nikmat dan kelapangan hidup, maka diberikan semuanya itu kepadanya. Pasti ia tidak melihat semuanya itu dan tidak akan membuka pintu rumahnya, karena ia telah merasa cukup dengan apa-apa yang ada. Ada riwayat dari Nabi Muhammad tentang ayat man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh berbuat dengan baik baik laki ataupun wanita sedangkan mereka beriman, niscaya akan kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan kepadanya pahala pembalasan dengan sebaik-baik apa yang mereka amalkan. Rasulullah mengartikan bahwa kehidupan yang baik dan pahala pembalasan itu ialah qanaah. Maksud ayat tersebut adalah qanaah. Jadi orang beramal soleh sama ada laki dan perempuan, maka Allah akan anugerahkan dirinya satu kehidupan yang baik, yaitu bermakna qanaah, menerima nikmat yang ada, disyukuri dengan apa rezeki yang ada, dengan kenikmatan yang ada, tanpa banyak berangan. Katalah kalau dia coba untuk berikhtiar meningkatkan apa yang dia inginkan, hanya sekedar menjunjung tinggi perintah Allah, bukan semata-mata hatinya ingin memastikan kejayaan apa yang dia inginkan. Itu orang qanaah ini tidak akan bunuh diri loh, tak akan bunuh diri. Tapi orang yang tidak qanaah, dia boleh jadi dia akan bunuh diri. Sebab apa? Dia tidak merasa puas dengan apa yang ada. Orang bunuh diri ini puncaknya kan karena dia tidak ridho. Dia tak rela dengan apa yang ada, dia tak puas dengan apa yang ada. Betul? Betul lah? Orang bunuh diri itu puncaknya itu aja. Yalah putusan. Terus karena itu jagalah diri kita dari khayalan dan prasangka yang membawa kepada tamak dan haluba. Sebab pada akhirnya apabila kita tidak dapat menjaga diri, maka kita akan jatuh dalam kehinaan. Karena apa yang kita maksudkan pada hakikatnya tidak berjaya. Karena apa yang kita maksudkan pada hakikat tidak berjaya. Hal tersebut disebabkan hawa nafsu kita selalu berlonjak dan selalu tidak puas dengan keinginan, maka letihlah kita baik zahir maupun batin. Sesungguhnya persangkaan yang zahiriahnya bermanfaat ialah sesuatu yang kita tamak kepadanya. Sangka-sangka demikian dapat membawa hati kita tunduk kepadanya, sehingga kita menyangka bahwa kedudukan, harta benda duniawi dan lain-lain mendatangkan manfaat kepada kita, padahal kita telah dikurniakan sekedarnya oleh Allah. Maka hal tersebut mendatangkan tamak dan haluba, sehingga hati kita terpaut kepadanya dan bukan lagi terpaut kepada Allah. Maka barang siapa yang telah begitu keras waham atau sangka-sangka atasnya, pastilah orang itu telah lupa pada akibat tamak dan haluba, yaitu kerendahan dan kehinaan. Tetapi jika waham itu tidak dipedulikannya, ia hanya menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Terserahlah bagaimana yang baik menurut Allah kepada kita. Apa yang begini ialah orang yang sedar pada dirinya. Siapa qadar Allah pada orang yang pada orang yang beginilah hilanglah tamak daripadanya dan jauhlah ia dari tali-tali yang membelenggu dirinya untuk jatuh dalam lembah waham dan sangat-sangat tidak ada artinya. Syair, fa'na wala tatma fama syai'un yashimu siwat tama. Berpuasatilah dan janganlah tamak, karena